Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam. Jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu pengetahuan, menuntut ilmu agama. Waalaikumsalam. Untuk bekal perjalanan hidup kita di alam dunia dan bekal akhirat kita kelak di kemudian hari. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita dituntut menjadi orang yang pandai mensyukuri, pandai menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, hamba Allah Subhanahu wa taala, saudara kita menghendaki untuk dibacakan surah Al-Fatihah. Beliau tidak mau disebut nama yang sebenarnya, cukup dengan kata hamba Allah, meniatkan keluarganya yang sudah meninggal dengan iringan doa mudah-mudahan almarhum almarhumah, keluarga mereka, keluarganya yang telah mendahului ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di alam barzakh, dijadikan taman-taman surga, dilapangkan, diluaskan, dan segala amal ibadah masa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keluarganya yang masih hidup, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang taat beribadah dan pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah si kedua tipale tadi sementara sudah disampaikan, tapi untuk lebih akrabnya, lebih dekatnya dan lebih yakinnya kita kirimkan Fatihah kepada keluarga kita yang telah mendahului kita dengan iringan doa mudah-mudahan keluarga kita almarhum almarhumah ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di alam barzah, di alam kuburnya. Segala amal ibadah masa hidupnya mudah-mudahan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup diberikan hidayah iman dan Islam dan semangat untuk kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, sehat walafiat, terhindar dari segala bahaya mana bahaya, dan sehat walafiat lahir batin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan pengajian kita, namun 5-10 menit saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu,
orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum, hatinya akan menjadi tenang dan tentram. Ketika kita orang yang beriman itu, dambaan kita, keinginan kita, agar kita menjadi hidup tenang, menjadi hidup yang damai, menjadi hidup yang rukun. Banyak spekulasi yang dilakukan oleh manusia, termasuk saudara kita yang beragama Islam, mengambil jalan pintas agar mencari sebuah ketenangan dalam hidupnya. Namun ternyata jalan pintas mencari untuk mendapatkan sebuah ketenangan tidak menjawab gelisahnya untuk menjadi hilang. Kenapa jalan pintas tidak menyelesaikan kebimbangan, kegelisahan dalam menjalankan hidupnya? Kalau jalan pintas yang dipakai itu adalah di luar ajaran Islam, maka itu adalah terapi yang tidak memberikan makna terhadap masalah yang kita hadapi. Jika terapi yang kita pakai itu tepat, sesuai dengan sasaran, sesuai dengan apa yang kita inginkan, cara dan dari mana kita mendapatkannya, maka terapi itu akan bermakna membuat kegelisahan kita menjadi hilang. Mungkin ada orang lari dengan narkoba. Mungkin ada orang lari dengan minum-minuman keras. Mungkin ada orang lari karena mencari ketenangan itu dengan pergi ke pantai berhari-hari. Mungkin ada orang yang lari dengan berkaraoke dan lain sebagainya. Ternyata tidak membuat kegelisahan dan tidak membuat menjadi tenang, damai dalam hatinya. Justru sebaliknya, menjadi tambah susah, tambah sedih, tambah menjadi gelisah. Kenapa demikian? Karena terapi yang dipakai tidak sesuai dengan terapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma summiyal insanu illa linasyihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Ampuk teteparan manusia nu sehingga kita kuat lupa. Wa ma summiyal insanu illa linasyihi. Yang kedua pun teparanin ati walal qalbu illa annahu yataqallabu. Pun teparan ati yang tenun di nindot. Wah temikir lau daya, wah daya barat, wah barat timu, wah timu. Itulah kojok atas, macam-macam. Itu hati kita. Nah. Anti aten tenu tenang, anti aten tenu adem, maka Allah memberikan kita resep. Resep yang dibuat oleh manusia tidak mempan. Resep yang diberikan oleh dokter sekilas info. Tetapi resep yang diberikan oleh Allah itu resep yang mantap, yang membuat kita menjadi tenang dan bernilai ibadah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Andaikan orang beriman itu ingin hatinya menjadi tenang, menjadi tentram, tidak gelisah, tidak susah, tidak sedih yang berkepanjangan, bizikrillah. Allah mengatakan tenangmu itu akan dapat kamu raih, tenangmu itu akan menyejukkan hatimu, bizikrillah. Dengan senantiasa kita ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Karena kita coba dengan terapi ini tidak mempan. Kita coba dengan terapi ini juga tidak mempan. Kita coba dengan resep ini tidak mempan. Lalu datanglah konsep Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Zikir kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan zikir? Kalau zikir khusus itu Rasulullah mengatakan afdaluz zikri la ilaha illallah.
Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling dahsyat, zikir yang paling menyentuh lubuk hati kita yang paling dalam, zikir yang menyentuh tentang akidah kita adalah la ilaha illallah. Niki dalam HP niki mudah dengar angkat Profesor Dr. Syafruddin kuliah yang pelihara niki mengartikan makna lengan dan menjelaskan tentang zikir la ilaha illallah. Sekali kita mengatakan la ilaha illallah, bumi itu di bawah bergoncang. Satu kali kita mengatakan la ilaha illallah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang beriman itu hatinya akan tenang dengan zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingat lagi kata Allah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Jadi solusi ketika kita gelisah, solusi ketika kita hati tidak tenang, bimbang, apapun solusi yang kita cari yang sifatnya duniawi, maka tidak akan mempan untuk mengobati hati kita. Lalu Allah mengatakan resep yang paling utama ketika kita gelisah, ketika kita ingin tenang, ketika kita ingin damai adalah bizikrillah. Dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ingat kita kepada Allah dengan zikrullah, kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Niki obat terapi untuk kita memperoleh ketenangan dalam perjalanan hidup kita. Yang yakin satu saat kita sedang gelisah, satu saat kita bingung, satu saat kita bimbang, satu saat kita tidak tenang hati kita, maka justru kadang-kadang orang mencari jalan pintas, mencari obat sesaat untuk tenang. Ternyata begitu selesai obatnya itu, maka kegelisahannya pun juga semakin menjadi-jadi. Maka terapi yang kita pakai adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah. Termasuk kita membaca Quran, memperbanyak membaca salawat, memperbanyak membaca tasbih, bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam menjalani bahtera hidup kita selalu kita dalam keadaan tenang, selalu dalam keadaan damai, dan kita dijauhkan dari segala bentuk kegelisahan dan kekecewaan dalam menjalankan hidup kita di saat kini dan masa-masa yang akan datang. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan mengakhiri pengajian kita tentang bagaimana surga itu. Kita sudah sampai kepada pembahasan terakhir, saran-saran dari para ulama yang menulis kitab ini tentang surga itu. Kami ingin kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tamurru ala ahlil jannati sa'atun illa wa yazdaduna fiha na'iman illa na'imihim wa la tamurru ala ahlin nar sa'atun illa wa yazdaduna fiha 'adzaban ila 'adzabihim. Tiada lalu atas ahli syurga itu 1 jam melainkan bertambah-tambah atas nikmat mereka itu. Apa artinya? Setiap jam nikmat yang kita rasakan di surga itu berlainan terus. Dalam 1 jam itu, dalam 1 hari berapa jam? 24 jam. Maka selama 24 jam 1 hari itu, nikmat itu terus berubah sendiri. Sekarang dingin, nanti agak hangat, sekarang enak kita minum, nanti sebenarnya rasa ini dan lain sebagainya. Jadi setiap jam nikmat yang akan Allah berikan kepada orang yang tinggal di surga itu setiap jam akan berubah. Melainkan bertambah-tambah padanya wala tamurru ala ahli nas sa'atun illa wa yazdadna fiha 'adzaban ila 'adzabihim. Tiada lalu atas ahli syurga satu jam melainkan bertambah atas nikmat mereka itu, dan tiada lalu atas isi neraka itu saat
melainkan bertambah padanya siksa atas mereka itu. Setiap jam berganti rasa siksa nu. Marantan setiap jam berganti rasa nikmat di dalam surga. Jadi dalam surga setiap jam berganti nikmat, senang, bahagia. Dengan siksa setiap saat berubah-ubah tentang siksaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, begitu Allah memberikan balasan kepada hambanya. Yang taat begitu bahagia, yang maksiat begitu sengsara. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Rasalah oleh kamu akan siksa neraka. Apa kata Allah? Rasakan dia. Rasa iya wah. Nintan rasa neraka akibat dengan kemaksiatan si gawe le dunia lain. Nak rasa iya. Maka tiada aku tambahi melainkan siksa jua. Jadi begitu berganti-ganti siksanya nu ditambah lagi, terumbuk ya. Lamun misalnya si tersedut sakit besi jamak 2. Lamun maris 1 jam kemudian 2, telu terus berganti, semakin sakit. Siksa orang yang di neraka. Mudah-mudahan dipeliharakan akan kami oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, daripada karuniaannya dan kemurahannya. Jadi ini muallif sak ngarang kitab ni berdoa mudah-mudahan terpelihara anti ndak terbaik pada rasa siaran siksa api neraka ini. Dan memasukkan akan kami Tuhan yang kasih sayang daripada segala orang yang kasih sayang dan yang murah. Allah Maha kasih sayang, Allah Maha pemurah. Masukkan kami kepada hamba-hambamu yang engkau kasih sayangi dan yang engkau berikan kemurahan. Adakah doanya niki? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Niki akhir dengan tulisan kitab niki. Hai sekalian saudara, lihat oleh kamu pesanan niki. Hai sekalian saudara, lihat oleh kamu akan sekalian yang tersebut itu. Indang apa suah kuriang li atas nu. Entan indahnya surga, entan macam-macam nikmat kan tetap yang di surga nu coba indah apa perhatian ini. Sakitnya neraka, betapa hebatnya siksaan api neraka, maka kita disuruh untuk melihat, merenungkan. Di dalam hadis ini tiada masukkan ke dalam surga melainkan mengerjakan sekalian yang disuruh Allah Ta'ala. Di narak ginya babang ita tama surga nu kecuali tenggawi apa si perintahnya si Allah. Di naraknya babang ita tama neraka kecuali orang itu tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Si pacu tama surga, sindik da pacu ia tama neraka. Nah, ini singkat makna dengan penjelasan ulama niki. Cina kata-kata terakhir dengan menyusun kitab niki. Disuruh Allah dan Rasulnya daripada iman dan taat. Dan tiada dimasukkan ke dalam neraka melainkan mengerjakan sekalian ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, daripada kafir dan maksiat. Tak mau beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasul, dan segala macam maksiat dikerjakan. Maka nerakalah tempatnya. Maka janganlah kamu berani meninggalkan suruhnya seperti sembahyang. Dindik lalu lupa siaran sembahyang. Artinya, janganlah kamu berani meninggalkan suruhnya seperti sembahyang. Dindik dicoba-coba tinggalang ya siaran sembahyang nu. Pebani diri, baris suatu sembahyang. Jamaah itu masih sehat hidup nak jangan kata repot lalu nih baris sembahyang asar sekalian maghrib dindik dan memberi zakat begitu juga tentang zakat penyugulang zakat 2,5%. Lelah terbegawaian berusaha terbiang dengan 2,5%. Lebih bagus tapi jadi modal. Jangan sampai berpikir marah entanu. 2,5% zakat adalah hak mereka. Dari manapun kita mendapat, sesakit apapun kita mendapat, kemudian memenuhi kadar zakatnya, maka 2,5% itu adalah hak mereka. Tidak ada alasan untuk kita pertahankan, lalu kita tidak berikan kepada mereka yang berhak menerimanya.
Dan puasa, begitu juga puasa. Dan naik haji, jikalau puasa ia berjalan kepadanya. Dan jangan kamu berani mengerjakan sekalian yang ditegahkan Allah Ta'ala. Jangan coba-coba melakukan perbuatan yang ditegah oleh Allah, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Seperti perbuatan kafir, ingkar. Ingkar kafir dalam bentuk iman, tidak beriman kepada Allah. Kafir dalam bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Diberi nikmat kufur, diberikan hidayah beriman kepada Allah, tapi hidayahnya dibuang. Lalu dia kafir, kufur, begitu diberi nikmat juga tidak bersyukur, kafir, maka janganlah seperti itu. Dan jangan kamu berani mengerjakan sekali yang ditegakkan Allah dan Rasulnya seperti perbuatan kafir dan maksiat. Dengan mengerjakan maksiat. Maka yang menjadikan masuk kafir itu amat banyak. Tiada kita ketahui. Dan tiada kita sadarkan dengan dia. Luik lalu. Lawang-lawang sinya babang itu pun terjadi sama kafir. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita tidak memahami itu. Dengan kita belajar itu insya Allah akan kita temukan dan mendapatkan petunjuk dari ilmu yang diberikan oleh ulama kita. Apa sebabnya? Luik pintu kekafiran nun diketahui ia. Karena tipu daya syaitan itu amat banyak. Yang bagus menurut syaitan, padahal itu jebakan untuk menjadi kafir. Yang tidak bagus menurut kita melawan syaitan itu justru itu yang baik. Nah, jadi jebakan-jebakan syaitan itu yang membuat banyak pintu-pintu menyebabkan kita menjadi orang luar dari Islam. Sangat halus, karena itu tiada disukai melainkan kita masuk ke dalam api neraka. Syaitan nun dia milih dia doang sakit, ngumpin tanah pita kanca. Antik nak luik kanjana taman neraka. Jadi godana dengan Islam, godana dengan beriman, pok na jadi kafir, pok na tetamak neraka era, ia beriok-riok taman neraka. Tak na kuduang sakit, antik ni ia mendah-mendah Islam pok na miru sakit taman neraka. Niki link dengan syaitan niki. Dan adalah setengah daripada tipu dayanya. Tidak mengapa kita meninggalkan sekalian di surah Allah. Apa lana? Wah, coba-coba wah. Dia ngombe-ngombe, dia tegawai perintah Allah. Ni si nenteng si syaitan ni. Si bisik aten tanu. Harun dindik wah. Paris sembahyang sekalian. Kawin pegawaian ni. Pun negeri semua kepeng, negeri semua bega. Paris zuhur sekalian di asar. Kemudian yang ke asar terduang wah. Paris sekalian maghrib. Seperti pegawaian ada keselesai. Bertemu kepeng 200.000 sejelu. No bisikan syaitan. Yentan syaitan jauh itu anti terjadi orang berdosa. Niki mana niki? Tiada mengapa kita meninggalkan sekalian di surah Allah Ta'ala dan mengerjakan segala yang ditegakkan jikalau ada kita mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bariskan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kejak gawi bijuru ni silangin. Yap, barisan tersembahyang. Niki bujukan dengan syaitan. Pemolahnya itu siapa ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagu kewajiban ditegak gawi. Maka masuklah ke dalam syurga, tiada kekal di dalamnya. Tetapi syurga masih ditekal. Tunggu betul ni susah-susah dekat tegawi pegangan si bagus. Tetapi syurga lo nyumah buat waktu nak sugul itu masih dengan syurga. Ling syaitan no bisik ita pun dak gawe kebagusan. Kalimatul haq yuridu bihal batil. Kalimatul haq yuridu bihal batil. Ucapan si benar lagu miliknya anti tersengsara, nanti batil. Apa makna niki? Perkataan yang sebenar-benarnya yang dikehendaki dengan batil karena menyuruh ia dengan berbuat maksiat. Ongkatnya ia bagus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suruh kan. Lagu lamun yap sembahyang, dini sembahyang dulu.
Jama masih mentah surga, sugulang telangan surga laun. Nano. Itu namanya kalimatul haq, apa? Kalimatul haq yuridu bihal batil. Ucapan yang kena jangan bagus, obat nasihatan. Lalu balik nu, ya jerumusang na itu. Sengserang na itu jerina. Dengan ucapan nu. No cara syaitan untuk merayu kita. Yakni perkataan yang sebenar-benarnya yang dikehendaki dengan batil. Karena menyuruh dia dengan berbuat maksiat karena Allah. Nah, bersuruh maksiat. Berbuat maksiat. Karena firman Allah Ta'ala, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Yakni sungguhnya Allah Ta'ala tiada menyuruh berbuat zina. Dan sekalian yang haram. Allah menyuruh tidak boleh melakukan zina ataupun perbuatan-perbuatan yang haram. Yang ditegahkan akan dia. Si terlarang si Allah. Dan berbuat durhaka. Padahal Allah Ta'ala mengajarkan akan kamu. Mudah-mudahan barangkali kamu mengambil akan pengajaran Tuhan kamu dan syahadat. Lagi setengah daripada pengajaran syaitan dan jin, disuruhkan kita memberi makan syaitan, jin, dan membuang apa ini? Incik. Ancik atau incik ini. Pada pohon. Nih si apa entah marukodan dengan Hindu nu. Ngadu-ngadu lelon kayu nu. Nah, nu incik lan pohon dan aran. Nah, ini pesuruh setan. Yang ngombiaran jangan cara dan beri dulu delon kayu. Banyak orang yang sakit dan orang yang mati dalam negeri itu. Oh, ini anu aparan? Apa bahasa lain aranan? Tolak bala nu gadu lagu dulu lelon kayu nu. Aparan tiang. Aparan ibu-ibu si berumur-umuran sekali jul aparan. Lamun turun bala, anti bala nu nyedi. Kok pada sehat ke tuluk ni lelon kayu nu. Nah, nu ling setan nyuruh itu nu. Kok tuluk ye nu. Ya si perbuatan yang tidak dibenarkan. Maka sekalian itu menjadi kafir. Nauzubillah min zalik. Pegawean ditekanggo gawe. Karena menyekutukan Allah. Parante si tergantung di kayu-kayu nu ia beri kekuatan Allah, padahal tidak ada. Karena tidak ada kekuatannya, kita terganggu si syaitan. Oh, toluk bino di atas kayu untuk gantung ya. Pun jadi balak-balak nu burung kepada sakit lu di desa dokang, desa kutur macan. Ah, nu kira-kira makna lengan di kemilik syaitan nu. Karena etikad yang demikian itu kafir. Nah, ini si mungkin dia membuat itu kafir. Pokoknya macam caranya syaitan. Anti terjadi dengan kafir nu, terblok pada neraka lana. Maka adalah sekalian perbuatan yang tersebut itu daripada was-was syaitan di dalam hati manusia. Anu, pada maran tetap beribadah was-was. Mancantet sekali takbir, dua kali takbir dia tutup-tutup. Was-was doang. Yang ku ngeni ragu-ragu, yang tu ngeni ragu-ragu, yang ku zikir ragu-ragu, yang ku ibadah ragu-ragu. Nah, yang menyebabkan itu ragu-ragu nu, was-was nu adalah perbuatan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yaitu syaitan yang memberi was-was di dalam hati manusia yang ada daripada jin dan manusia. Itu yang harus gede ini. Maka syaitan itu yang mengajarkan kita ke dalam hati dengan menyuruh kita berbuat kafir. Itu syaitan. Umbi tante berbuat yang dilarang oleh Allah, berbuatan kafir dan maksiat dan menyembah berhala. Dan batu dan kayu dan manusia itu zahir. Dan manusia itu menyembah batu, berhala, kayu dan manusia. Zahir berkata dengan kita pada zahir dengan katanya. Ini makna dengan ucapan syaitan nih. Zahir ucapan dari syaitan itu menyembah berhala dan membuang akan incik itu
menjadikan selamat negeri dan memberi baik daripada sakit kita lainnya. Mending syaitan tertolok dia kasih aparan baru tolok dia kasih bentar jadi aparan sesajen. Nah, tertolok sesajen no antik pada selamat ndik tolok ndik turun penyakit di kampung ten negeri entel. Dia tolok bilang kayu. Pasak dia gantung dia. Jadi menjadi selamat negeri dan memberi baik daripada sakit dan lainnya. Maka hai sekalian sanak saudaraku, ulama sing nyerang kitab ni, wahai sekalian sanak saudaraku, janganlah dengar dan ikut daripada pengajaran syaitan itu. Dindik baik dengar nun. Dindik ikuti ia, dindik patuhi ia. Lamun nuah bertentangan dengan akidah Islam, apapun lena pejak lena nu dindik pati ia. Kerana ia membuat kita syirik. Pengajaran syaitan seperti firman Allah Taala, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Yani janganlah kamu sembah akan syaitan. Pada maratan ayat wala tattabi'u khutuwati syayatin. Alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Bahwasanya syaitan itu bagi kamu setru. Syaitan itu musuh te. Kita milih bagus, ia nejak kita ojok silengi, lagu bahasanya bagus. Nah, sering kita terjebak. Bagus orang nenek itu, padahal kan jerumusan itu ojok neraka. Nah, jadi syaitan itu ngajak itu ojok bagus, bahasanya bagus, lagu dampak lengalik perbuatan itu adalah perbuatan yang maksiat. Dindik ikutin ia. Dindik kencin ia kerana ia musuh ta setru ta manusia dengan syaitan. Inilah jalan yang amat betul. Dan beberapa ayat Quran yang menegahkan akan mengikut syaitan itu, maka tiada hamba yang dhaif. Tiada hamba yang dhaif. Sebutkan di dalam kitab ini wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ini peringatan terakhir dengan pengarang kitab niki anti teh hati-hati dengan ajakan syaitan. Syaitan ngajak kita tipale kemaksiatan sangat halus, sangat bagus, sangat licik, sangat indah. Lamun te ingat bahwa apa yang diajarkan oleh syaitan, yang diajarkan oleh syaitan, mengajak kita oleh syaitan, prinsip bertentangan dengan agama, apa cara kita? Jangan kita ikuti. Wala tattabi'u khutuwati syayatin. Apapun bentuk ajakannya itu, jangan ikuti syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh kita, setru kita. Kalau dia musuh kita, kenapa kita mesti ikut sama syaitan? Kalau dia musuh kita, kenapa kita mau dijerumuskan oleh yang namanya syaitan? Lalu bagaimana? Ikuti ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh Allah untuk keselamatan kita dunia akhirat. Nah niki kata-kata terakhir dengan penyusun kitab niki, maka adalah selesai daripada menterjemahkan kitab Al-Yawaqit wal Jawahir pada menyatakan siksa segala orang yang berdosa besar, tersurat pada hari Isnin. Tersurat ini tertulis nulis akan mulai nyusun lain pada hari Senin ba'dal asar pada 18 hari bulan Zulqa'dah tahun 1243 tahun daripada Hijriah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Makkah Musyarrafah. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala akan aku dan akan orang yang menyuruh akan dia dan orang yang membaca akan dia. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan kita mempelajari al-jawaqid wal jawahir, kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita mengkhatapkan kitab niki. Bi barakati wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Aniki wah sesi pertama dengan al-jawaqid wal jawahir waktu selesai insyaallah. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Sabtu belakang kita akan memasuki kitab yang kedua dari kitab al-jawahir niki. Ini tipe nomor ni. Jamaah ganta mulai di malam Sabtu si mudi insyaallah. Uqudul lajin aran. Uqudul lajin. Fi bayani huquqiz zaujain mutazawij mutarji Melayu. Arti pada wah terjemah dengan Arab aslina aning bahasa Melayu. Umbi akhlak, umbi adab senina ti pale semama dan lain sebagainya. Aya ni jemaah niki. Nanti ibu-ibu niki ada sedikit modal, ada sedikit pengetahuan tentang bagaimana posisi terjadi senina terhadap semama teh dan bagaimana posisi semama sebagai semama dengan senina teh. Saya kira marah niki insyaallah mudah-mudahan daripada sehat panjang umur nanti temu bahas pembahasan yang kedua yaitu uqudul lajin di bahasan-bahasan berikutnya. Mari kita tutup pengajian kita dengan kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dengan iringan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sesi pertama ini memberikan kita modal sedikit pengetahuan tentang agama, tentang surga, tentang akibat dari dosa-dosa besar yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan menjadi modal kita berjalan di dunia ini, karena pada akhirnya pun juga kita akan berakhir, tidak akan melangkah lagi, tapi dengan modal kita sedikit ilmu kita insyaallah akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang semakin baik dan lebih baik, dan mudah-mudahan di akhirnya nanti kita akan menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Mari kita bersyukur kepada Allah dan kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan, keselamatan, keafiatan. Kita masih diberikan hidayah iman dan Islam. Diberikan semangat untuk mau mengaji, mau belajar, mau menuntut ilmu. Walaupun kita tidak 100% memahami apa yang kita pelajari, walaupun 100% belum bisa kita amalkan, tetapi kita sudah mau merubah diri, mau tahu, mau bisa, mau belajar, mau menjadi yang terbaik dalam diri kita, dan untuk mendapatkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifati wal hikmah walbisna libasat taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa imanan kamila wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa liustadina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad
wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.